Al-Bukhari dan Allah berkahi berbicara tentang masalah sholat syuruk. Hadisnya Rasulullah bersabda, man sholal ghadati fi jama'atin summa qa'ada yadkurullaha hatta tatla fihi syams summa sholat rakataini kutiba lahu ka'ajri umrah. Siapapun yang sholat subuh berjamaah lalu dia duduk berzikir sampai matahari terbit, menunggu beberapa saat, dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melaksanakan umrah secara sempurna. Maka di situ akhirnya kita paham syaratnya sholat syuruk itu dilakukan pada waktu sholat subuh berjamaah. Tentunya pengecualian bagi para wanita adalah mereka sholatnya di rumah, sholat subuhnya, kemudian awal waktu mereka melaksanakan, kemudian dia berzikir, dan berzikir itu maknanya luas, bukan hanya berzikir pagi, tapi mungkin mendengarkan kajian, dan mungkin mereka membaca kitab-kitab dalam urusan akhirat. Itu termasuk zikir sampai matahari terbit, 50 menit sampai 60 menit setelah adzan subuh. Maka itulah waktu yang terbentang ketika kita melaksanakan sholat syuruk. Sekarang bagaimana kondisinya ketika ada wabah pandemi? Kalau kita mendapati ada wabah pandemi yang saat ini muncul, maka yang kita lakukan kalau wabah ini muncul, maka kita boleh melaksanakannya di rumah. Ya, karena sebenarnya kita harusnya di masjid, tapi karena ad-darurah, maka darurah ini merubah hukumnya selama kita melaksanakan di awal waktu, dan keutamaannya sangatlah besar. Semoga kita termasuk orang yang dimudahkan untuk melaksanakan sholat syuruk. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita di fitnah sudah menjelaskan klarifikasinya, maka kewajiban kita tidak bisa memuaskan setiap orang. Kalau kita sudah sampaikan secara detail bagaimana klarifikasinya, tetapi ternyata kita masih menjadi bulan-bulanan, maka pada saat itu kita harus berpikir, semoga semua hal yang kita dapatkan, semua hal yang kita peroleh ketika kita sudah menjelaskan kita pada posisi yang benar, tapi masih didolimi, kita harus husnuzon. Mungkin itu cara Allah supaya Allah itu menggugurkan dosa-dosa kita. Karena salah satu hikmah yang kita peroleh, kalau kita sedang terdolimi, maka waktu mustajab berdoa dimulai. Yang kedua, kalau kita sedang terdolimi, maka itu paling cepat kita bersedekah untuk menggugurkan dosa kita, selama kita ridho dan ikhlas mendapatkan kedoliman itu. Maka itu mungkin yang bisa dikerjakan sembari menunggu Allah untuk melembutkan hati orang yang mendolimi kita, supaya mereka mendapatkan informasi yang benar dan tidak terus-menerus mendolimi kita padahal kita sudah menjelaskan klarifikasinya. Wallahu a'lam bishawab.